Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Kamis Pahing. Menggunakan Kamis Pahing untuk bulan September ya. Kita akan shuffle general readingnya seperti biasanya dan lain-lain. Semoga Kamis Pahing diberikan kemudahan, pastinya kebaikan ya. Kemudian di atas kemudahan, kebaikan di atas kebaikan, dan keberuntungan juga di atas keberuntungan untuk kalian menyertai di bulan September. Kita akan shuffle bulan September general reading dari Kamis Pahing. Oke, di sini shuffle dulu ya. Di sini ada the moon, satisfy, emotional. Di sini ada the moon, yaitu satisfy, emotional nih. Jadi kepuasan diri yang perlu dibutuhkan. Jadi mungkin kamu kalau berasa kayak tidak happy saat ini, kamu merasa tidak bahagia saat ini, berarti kamu perlu mengarahkan membina diri kamu untuk bisa mencintai hidup kamu. Ya, di sini memang lagi kayak butuh self love ya. Kamu harus bisa self love diri kamu, mencintai, bersyukur atas semua yang dikasih Tuhan kepada kamu tuh gimana, biar kamu bisa happy dan merasakan bahwa ternyata hidup kamu tuh luar biasa di sini, hidup kamu tuh indah. Di sini ada the chariot ya. Ada sesuatu yang lagi mungkin itu tadi ya, menyeimbangkan antara kesedihan, menyeimbangkan antara bagaimana kamu menerima, ada ketidakpuasan, ada kegagalan mungkin kamu dapatkan, sehingga di sini kayak balancingnya kamu agak kurang di sini ya. Di sini ada di Emperor ya. Kita lihat di Emperor, di sini ada Eight of Swords ya. Jadi memang lagi kayak berat gitu ya. Lagi banyak sekali yang datang ke kamu, masalah tuh lagi kayak bertubi-tubi banget, masalah lagi ada aja yang datang yang bikin dirimu sangat tertekan akhir-akhir ini ya. Jadi di sini sebenarnya kalau ada di Emperor, kamu tuh sebenarnya yang perlu kamu gedein nih. Di sini ada the Hermit. Pada saat semuanya bertubi-tubi, seperti rasanya kayak banyak yang menghujam ke kamu, berarti ada sesuatu yang perlu dilakukan, ada sesuatu yang perlu diperbaiki pada diri kamu. Di sini ada the Hermit, diisyaratkan, ditegur nih si Kamis Pahing nih, kayaknya kamu kurang nih dekat sama Tuhan kan. Di sini ada seseorang bawa tongkat dan bawa lentera. Kamu tuh butuh tongkat dan lentera, yaitu Tuhan kamu, cahaya dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, dan kamu harus banyak ngedeketin diri pada Tuhan nih. Memang mungkin selama ini kamu agak bisa jadi gini, kamu sudah rajin ibadah dengan sesuai dengan agama kalian masing-masing ya, tetapi ternyata mungkin penerimaan kamu terhadap takdir kamu yang kurang. Kamu sudah rajin ibadah, kamu sudah rajin baca kitab suci, tapi kok masih zonk, masih kosong. What's happen? Berarti cara kamu menerima beribadah itu masih kurang bagus, masih harus banyak dibenerin. Jadi mungkin penerimaan kamu untuk hidup kamu, menerima hidup kamu, takdir kamu itu bagaimana? Karena itu adalah salah satu sebuah iman ya. Keimanan itu berhubungan dengan ketakwaan, berhubungan dengan bagaimana kamu mendekat dengan Tuhan, yaitu pada saat semua hal terjadi ternyata sesuatu yang tidak kamu inginkan terjadi. Kenapa ini terjadi begini? Nah, kalau kamu hanya bertanya kenapa dan kamu hanya protes, itu jadinya malah blunder, malah kamu nggak akan nemu jawaban. Yang kamu harus lakukan saat ini adalah kamu self acceptance, kamu gedein ya, penerimaan. Kamu harus menerima, ya sudah, ini adalah hidupku, hidup yang harus aku terima, yang harus aku mau tidak mau harus aku jalani. Tetapi lama-lama kamu akhirnya menerima, kuat. Kamu akan menjadi orang kuat dan bisa menerima kenyataan itu. Ternyata kenyataan yang mungkin tidak enak itu menjadi sebuah kekuatan besar pada diri kamu. Sejatinya ada sesuatu yang hebat di balik semua ini nanti. Kenapa Tuhan ngasih ujian yang bikin kamu benar-benar merasakan kayak kegagalan yang hebat? Padahal enggak. Ini bukanlah kegagalan, tapi adalah proses bagaimana Tuhan mau ngasih sesuatu ke kamu. Proses Tuhan menghantarkan diri kamu menuju doa-doa kamu. Jadi Tuhan tuh mau mengabulkan doa kamu, tapi kamu harus diuji dulu nih. Setiap permintaan kita, setiap doa kita tuh ada ujiannya. Jadi kalau kita memahami itu, kita menyadarkan itu, setiap waktu, setiap hari, kita akan bisa legowo, walaupun itu mungkin menguras air mata. Nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa. Jika kamu merasa sedih, nggak apa-apa, kamu harus nangis, kamu manusia, kamu bukan batu. Tetapi larinya terlalu, itu tadi belajar, harus ada yang kamu pelajari. Karena hidup sejatinya belajar menerima semua hal,
kekurangan-kekurangan di depan mata kita, di sekeliling kita. Itu sih ya, itu sih, karena tidak ada sesuatu yang sangat sempurna di dunia ini sebenarnya. Nah, bagaimana untuk keuangan dari Kamis Pahing? Keuangan dari Kamis Pahing, di sini ada King of Swords ya, bekerja cukup keras bisa dibilang ya. Kebutuhan cukup gede di sini ada Eight of Swords. Jadi kalau untuk keuangan memang ya kamu harus, di sini ada The Tower. Ada perubahan cukup ini ya, rezeki kamu cukup, memang ujiannya cukup besar, keuangan kamu cukup besar bulan ini. Bisa dibilang ada aja yang datang masalah-masalah yang berhubungan dengan uang. Tetapi di sini ada King of Swords. Karena kamu punya kemampuan yang hebat itu pula, kemampuan yang besar itu pula, dan mau dikasih rezeki yang besar, maka ujian tentang keuangan juga sangat gede. Mungkin kamu suatu saat nanti itu akan menjadi seseorang yang penghasilannya gede-gede banget gitu. Jadi memang ujiannya makanya juga luar biasa. Sama Tuhan sekarang itu dilatih kamu untuk mengatasi masalah-masalah keuangan yang cukup besar. Jadi saat itu masih latihan, ya masih latihan, karena saat ini Tuhan lagi prepare, menyiapkan sesuatu yang besar untuk kamu juga. Jadi dihadapi dan kamu bisa mengatasi masalah-masalah keuangan kamu, walaupun mungkin ya rasanya ngos-ngosan ya, rasanya ngap-ngapan, tapi bisa Kamis Pahing bisa ya. Bagaimana dengan pekerjaan Kamis Pahing? Ada Seven of Cups, ada Eight of Swords, ada Ten of Wands. Oke, di sini ada Ten of Wands, Eight of Swords, dan ada Seven of Cups. Untuk urusan pekerjaan lagi berat-beratnya ya, lagi banyak sekali yang diurus, tapi ada aja yang gagal. Ada sesuatu hal yang lagi diurus tidak lancar juga. Ada kendala-kendala yang mesti dihadapi dengan itu tadi, dengan besar jiwa ya. Ada banyak kendala yang harus kamu gimana, ini harus kayak ada kiat-kiat yang mungkin harus dibangun lagi atau harus dikomunikasikan lagi. Kamu harus banyak sharing tentang pekerjaan ini, dan mungkin yang menjadi pegawai rasanya pekerjaannya cukup banyak gitu ya, cukup kamu merasakan kayak kurang nyaman, ada sesuatu yang bikin tidak bahagia kamu bekerja, jadi ada sesuatu yang bikin kamu tidak nyaman, ada sesuatu yang bikin kamu sedih, ada sesuatu yang bikin kamu tertekan. Memang lagi banyak tekanan yang besar pula di pekerjaan kamu. Maka apa yang harus kamu lakukan? Di sini ada Ace of Wands. Mau gimana lagi, saat ini yang kamu harus bekerja di sini. Mau gimana lagi, kamu juga masih usaha yang perlu dikembangkan di sini. Jika memang usaha kamu masih belum ada kendala-kendala, ya harus dihadapi. Ini mungkin PR-PR yang sebenarnya akan menjadi benang merah dirimu nanti tuh, bisa menemukan sesuatu yang mensukseskan usaha kamu di depan tuh gimana. Jadi saat ini kamu lagi masih banyak mau dikasih pelajaran sama Tuhan sih. Ya capek sih, kalau saya merasakan di sini memang capek ya. Kamis Pahing rasanya kayak lelah banget gitu. Dengan pekerjaannya lagi kayak lelah dan capek, tapi mau gimana lagi. Ini adalah kenyataan hidup yang harus diterima Kamis Pahing gitu ya. Oke. Kita lihat lagi bagaimanakah untuk pesan semesta Kamis Pahing. Radically change. Jadi ada sesuatu yang akan berubah sebenarnya. Atau memang saat ini kamu merasakan kayak ada perubahan cukup besar pada hidup kamu, yang kamu kayak adaptasi itu masih sulit. Jadi masih adaptasi kayak yang dulu begono sekarang jadinya begini gitu, kayak ada perubahan cukup signifikan pada kehidupan kamu, sehingga saat ini memang si Kamis Pahing ini butuh adaptasi yang cukup besar untuk bisa menjalani ini semua, untuk bisa menyelesaikan ini semua gitu ya. Jadi memang tidak mudah apa yang dihadapi oleh Kamis Pahing ini, memang cukup berat. Tapi itu tadi, kamu harus terus belajar untuk bisa menerima, intinya gitu. Bagaimana asmara? Asmara yang single, kita lihat asmara yang single. Di sini ada Six of Wands. Single lagi happy ya, walaupun dia single, nggak punya pacar, tapi dia cukup sibuk dengan aktivitas dia, cukup sukses dengan kehidupan dia, kerjaan dia, mungkin kuliah dia. Jadi lagi seneng aja. Jadi walaupun dia single, baik-baik aja, nggak ada yang bikin dirimu sedih atau gimana ya, nggak berasa lonely juga. Jadi semuanya baik-baik saja. Dan di sini ada yang berpacaran, ada Ace of Cup, ada Seven of, lagi kayak menyabarkan diri, menguatkan diri, menerima pacarnya, atau lagi
pacarnya ini, kekasihnya ini benar-benar kayak di luar ini ya, ternyata yang kamu harapkan dari dia itu tidak sama, benar-benar dia itu bukan pilihan yang baik juga. Seseorang ternyata kok begini, sampai detik ini kamu merasakan bahwa ternyata banyak yang salah, yang kamu kira A ternyata B. Jadi perlu dipertimbangkan lagi. Jadi di sini merasanya si Kamis Pahing itu pingin itu meninggalkan ini ya, sudah kayak nggak bisa bertahan dengan pacarnya. Jadi kalau kamu masih belum menikah sih sah-sah aja, mumpung belum kadung, kamu harus segera memutuskan. Bagaimana yang menikah? Yang menikah di sini ada King of Cups ya, dan ada The Devil. Ujiannya lagi berat-beratnya. Yang menikah ini godaannya juga cukup gede. Ya, jadi hati-hati. Jadi saat ini tuh mungkin yang menikah ini lagi kayak proses gitu ya. Proses banyak memperbaiki diri kalian berdua. Pernikahan kalian lagi ujiannya berat banget. Godaannya juga berat. Dan saat ini masih proses, dimana masa transisi yang hebat, masa transisi yang mungkin besar banget, yang mungkin dihadapi oleh Kamis Pahing di sini. Jadi ada masa-masa yang ibarat kata lagi berat di sini, yang harus dihadapi oleh Kamis Pahing dengan pasangannya. Jadi apa yang mesti dilakukan? Kamu harus ingat di sini ada Four of Wands, bahwa pasangan kamu adalah amanah kamu, keluarga kamu adalah amanah kamu, yang kelak kamu pertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Dan ada sesuatu hal yang harus kamu tanam di sebuah karma baik, perbuatan baik, agar kamu bisa meninggalkan sesuatu yang baik pula untuk anak cucu kamu. Jadi di sini harus diingatkan ya, tapi semua kembali kepada Kamis Pahing masing-masing. Kesehatan Kamis Pahing, energi positifnya tinggi, bisa dibilang bahwa baik-baik saja. Kalian masih sehat walaupun kalian begitu capek, ada virus pun nggak gampang tertular ya, termasuk sehat, kesehatannya termasuk bagus untuk bulan September. Warna yang baik warna kuning, warna putih, warna biru laut, dan jangan pakai warna hitam dan biru malam. Terus di sini hari yang baik hari Sabtu ya, hari yang baik hari Sabtu, tanggal yang baik tanggal 7 sama 13 sama 27. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Kamis Pahing. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.